yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus. dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Amin. Bunda Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Amin. Salam Maria Bunda. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia ketiga. Peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti pun kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria. Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu.
Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dialah nama Yesus Kristus dan Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita coba melatih Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapannya adalah, sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Kita bangkit berdiri, nyanyian pembuka dari Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan menolong kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena de facto dalam kehidupan kita menjumpai orang yang baik dan orang yang jahat. Bagaimana kita menilainya? Seringkali dari ungkapan kata.
kalau dari kata-kata orang itu ternyata yang muncul hanya menyakitkan hati orang lain, maka seringkali kita menilai bahwa orang itu menjadi tidak baik. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada prinsipnya kita diciptakan sebagai citra dan gambaran Allah menjadi baik adanya, tetapi dalam menjalani hidup ternyata kita juga seringkali menjadi orang tidak baik. Maka mari di depan Tuhan, ini adalah bagian dari dosa. Supaya kita sungguh layak untuk merekam peristiwa penyelamatan ini, mari kita menyadari diri kita di depan Tuhan dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita juga bersyukur atas rahmat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, utamanya rahmat kehidupan. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Yang pertama adalah kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dianugerahkan kepada pastor kita, Pastor William Tulak yang bertugas di Mamuju. Juga Marcelo Carlotis Haman yang merayakan hari ulang tahun yang ke-59 tahun pada hari ini. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Oma Frida yang merayakan hari ulang tahun ke-80. Sekaligus bersyukur atas anugerah rahmat kesembuhan yang boleh dialaminya sampai pada saat ini, sehingga dia boleh hadir bersama dengan kita dalam perayaan Ekaristi untuk mempersembahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Juga mempersembahkan anak-anak, cucu dan menantu, sehingga berharap bahwa seluruh usaha rencana keluarga dari Oma Frida berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Juga senantiasa kita bersyukur dan memohon kepada Tuhan bagi anak terkasih Regina Rosario Utama agar dimudahkan di dalam proses yang sekarang ini dilalui dan juga dalam pengobatan dan sekolah yang diupayakan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudara-saudari kita juga yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Utamanya orang tua kita, Bapak Antonius Godo yang telah dipanggil oleh Tuhan 5 tahun yang lalu. Kemudian Ernest Putra Halim yang dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur di dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Semoga Engkau berkenan menerima diri kami yang kami datang persembahkan kepadamu bersama dengan seluruh niat dan doa-doa yang kami percayakan kepadamu. Melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Bacaan dari Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula, bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak akan kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang penting yang tidak mudah kita jawab adalah bahwa manusia itu pada dasarnya baik atau jahat.
Kalau ditanyakan apakah manusia itu pada dasarnya baik atau jahat, sebenarnya kalau kita berpola pada kitab suci, dari kitab Kejadian dalam kisah penciptaan, pada dasarnya manusia itu baik. Tetapi mengapa ada orang baik dan ada orang yang jahat di dunia ini? Mengapa ada orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang selalu baik, namun ada pula orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang jahat? Contoh orang-orang baik yang kita jumpai di antara saudara-saudari kita, tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong. Tidak pernah bicara buruk tentang orang lain. Selalu berpikir positif. Rajin di dalam segala hal. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membantu sesamanya. Punya rasa hati untuk orang-orang lain. Bersikap ramah dan santun. Contoh orang-orang jahat juga kita bisa jumpai dalam kehidupan kita. Kita bisa kenal. Mereka adalah orang-orang yang tertutup dan egois. Mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, dan selalu merasa lebih. Terlebih kalau mereka dalam tanda petik sepertinya memiliki segala-galanya. Maka dia membentengi dirinya dengan segala daya upaya supaya tidak dirongrong oleh orang lain. Pokoknya apa yang dia katakan itulah yang harus terjadi. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, media massa seringkali menayangkan kepada kita orang-orang seperti ini, orang serakah, orang rakus. Dalam perjalanan hidupnya berusaha untuk memperkaya dirinya dan bahkan berani untuk korupsi. Bukan hanya ratusan saja tetapi miliaran dan mungkin juga triliunan. Dan dengan demikian bagi mereka hal itulah yang biasa kita lihat orang jahat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang tingkah laku dan keberadaan kita, kepribadian kita soal baik dan buruk bagi seseorang dan mungkin juga di dalam diri kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak dikatakan bahwa jangan kita menilai seseorang apabila kita belum mendengar ia berbicara. Dari apa yang dikatakan oleh Putra Sirak ini, jangan kita langsung menerjemahkannya secara lurus. Kalau biasa orang mengatakan, orang sombong ya tetap mengatakan, ya bagaimana mau menilai orang. Kalau Putra Sirak mengatakan jangan menilai orang sebelum berbicara. Kalau orangnya bisu bagaimana mau menilai. Nah dengan demikian berbicara itu adalah suatu ungkapan yang bukan hanya melalui mulut saja. Tetapi melalui tatapan mata, melalui reman kehidupan dan ungkapan hati yang sungguh. Maka dengan demikian apa yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak, bahwa apa yang keluar dari dalam itulah ungkapan hati yang paling dalam di dalam diri kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus, bukan yang masuk yang membuat kita najis, tetapi yang keluar dari dalam diri kita itulah yang disebut dengan najis. Dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga bisa menemukan banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya terpantul dari dirinya kebaikan-kebaikan, murah senyum, menyapa orang setiap bertemu dalam setiap langkah kehidupan, tidak tertutup pada diri sendiri, dan senantiasa sekali lagi berbicara dengan santun. Terlebih muncul dari dalam dirinya penghargaan untuk orang-orang lain, siapapun itu dalam kehidupannya. Dan dengan demikian
dari hal-hal seperti apa yang dikatakan dalam kitab Putra Sirat. Nasihat ini berguna untuk kita tentunya supaya kita menjaga mulut kita, itu yang pertama. Nasihat untuk menjaga mulut dalam berbicara ada dalam peribahasa yang seringkali kita dengar. Mulutmu adalah harimaumu, atau seringkali kita mendengarkan memang lidah tidak bertulang. Lainnya di mulut, lain di hati. Jadi di dalam kearifan lokal budaya-budaya manusia juga ada nasihat-nasihat yang baik seperti yang dikatakan dalam kitab Putra Sirat yang menjadi arahan baik kita untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya memperhatikan pohon dan buah-buah yang dihasilkannya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Misalnya semak duri tidak akan menghasilkan buah anggur. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Apabila buah yang dihasilkannya itu baik, hampir pasti pohon itu adalah pohon yang baik. Ini perumpamaan untuk manusia yang artinya sudah sangat jelas dan mudah dimengerti, bahwa di dalam judul bacaan Injil pada hari ini di mana Lukas menuliskan ucapan mulut adalah luapan hati. Apa yang diucapkan oleh mulut merupakan ungkapan dari kualitas hatinya yang paling dalam. Dan dari hati yang baik keluarlah ucapan-ucapan yang baik. Dari hati yang jahat keluarlah kata-kata yang jahat pula. Menjaga hati dan mengatur ucapan yang baik adalah usaha untuk bersikap jujur dan tidak munafik. Yesus mengecam orang munafik yang tidak pekat melihat kesalahan besar di dalam dirinya, bagaikan balok yang ada di dalam matanya, namun bisa mencari kesalahan kecil yang ada di dalam diri sesamanya. Dan itulah sikap yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka pesan dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertama-tama adalah kita harus menyadari diri kita, dan dengan demikian dalam kesadaran penuh itulah lalu kita keluar dari diri kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan dengan demikian pengharapan bahwa pada prinsipnya kita diciptakan oleh Tuhan baik adanya sejak dari awal. Namun karena dosa yang telah merasuk di dalam diri kita yang kita sebut dengan dosa asal. Tetapi syukurlah bahwa lewat pembaptisan kita sungguh boleh diangkat menjadi anak Allah kembali. Dan pengharapan bahwa dosa asal di dalam diri kita, yaitu dosa kesombongan manusia yang melecehkan orang lain dan tidak memperhatikan orang lain, mementingkan diri sendiri, itu mulai dikikis dalam diri kita. Dan dengan demikian itulah yang diungkapkan di dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, di mana Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dengan pengorbanannya di kayu salib, dan kita mengambil bagian dalam pengorbanan itu akibat dari dosa kita, maka kita pun diangkat menjadi anak Allah kembali dan bersatu sepenuhnya dengan Dia, sehingga kita dipulihkan dari maut dan kejahatan itu untuk hidup semakin lebih baik. Maka itulah yang kita syukuri Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, supaya kita tidak terlalu diseret oleh dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dan selalu belajar dari seluruh situasi kehidupan di dunia ini untuk sungguh-sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Santo Paulus mengajarkan, saudara-saudari, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan.
maka kita harus menang sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhanlah yang memampukan kita untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada kebaikan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu berusaha untuk mengupayakan kebaikan itu dalam setiap langkah kehidupan. Walaupun seringkali kita diseret oleh hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan juga yang di hadapan sama kita. Maka yang pertama harus kita buat ialah sadar, sekali lagi sadar akan diri kita, berusaha untuk melihat balok di dalam diri kita, lalu sesudah itu kita keluarkan dari dalam diri kita, dan dengan demikian kita bisa melihat serpihan kayu yang ada dalam diri orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kesalahan orang lain padahal kesalahan kita sendiri jauh lebih besar. Dan dengan demikian apa yang dikatakan dan kita doakan dalam doa Bapa kami, kalau kita mau supaya Tuhan mengampuni kita, maka kitalah yang harus pertama-tama mengampuni orang lain, mengampuni diri kita, dan dengan demikian rahmat dan berkat Allah itu akan semakin menjadi bagian kehidupan kita untuk hidup semakin lebih baik. Mari kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara terkasih, moga-moga dengan limpah berkat Tuhan yang selalu dicurahkan kepada kita dalam diri kita dan dalam kebersamaan akan semakin membuat kita terbuka kepada sapaan Tuhan, semakin mempersatukan kita karena kita saling memaafkan dalam seluruh kehidupan, semakin membuat kita hidup damai dan bahagia karena kita hidup selalu berdampingan, saling menolong, saling membantu, membuka hati satu sama lain untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga masyarakat kita, sehingga semakin banyaklah orang untuk sungguh mengenal Allah sebagai Allah yang baik, yang selalu mau dan ingin menolong dalam menjalani kehidupan untuk menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita yang mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat oleh hidup dan wafatnya, dan juga dengan kata-kata Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Semoga kita mengikuti teladan itu. Maka marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan kepada gereja jalan mana yang harus kita tempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang-orang yang secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang curang. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai hasrat mulia untuk menegakkan perdamaian dan menjalin persahabatan. Marilah kita mohon kepadanya,
Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang dengan mudah mengadili sesamanya, tetapi segan mengampuni dan sukar untuk menerima orang lain. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sendiri. Semoga kita mulai melihat kejahatan hati kita sendiri dan tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh mensyukuri rahmat ulang tahun pada kesempatan ini, yaitu Pastor William Tulak, Marcelo Carlotis Haman, dan juga Oma Frida yang merayakan hari ulang tahun ke-80. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, orang tua kami ini, semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, merasakan kesehatan yang semakin paripurna dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, dan dengan demikian rasa damai dan bahagia akan semakin menjadi kehidupan untuk semakin meneguhkan mereka memperjuangkan kehidupan di masa-masa yang akan datang, sehingga apa yang boleh menjadi harapan dan cita-cita, rencana-rencana akan semakin mereka boleh nikmati untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih bagi Oma Frida, bersyukur atas segala rahmat, bukan hanya ulang tahun tetapi kesembuhan yang boleh dialami sampai pada saat ini. Semua berkat-Mu sungguh semakin melimpah baginya, juga kepada anak, cucu, menantu, dan seluruh keluarga, bahkan siapa saja yang senantiasa bekerja sama dengannya untuk semakin menikmati rahmat, kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Kami juga senantiasa memohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Engkau memudahkan seluruh rencana-rencana umat-Mu. Terlebih bagi anak Regina Rosario Utama yang dalam proses pada saat ini pengobatan dan juga sekolah. Moga-moga dengan tuntunan dan pengembalaan-Mu, apa yang diperjuangkan oleh anak kami ini sungguh didapatkannya, dan dengan demikian akan semakin bergembira untuk menikmati rahmat cinta kasih-Mu bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang senantiasa Kau hadirkan bersamanya. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Terlebih yang sakit ya Bapa, kami percayakan kepada-Mu, berkat-Mu kami harapkan melimpah bagi mereka yang sakit melalui orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan orang sakit, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Namun sadar sepenuhnya kami berusaha Engkau yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Terlebih ya Bapa, kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya orang tua kami Bapak Antonius Godo, Ernest Putra Halim, dan semua saja yang telah berpulang. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan bersiarah di tengah dunia ini. Marilah kita mohon kepadanya,
Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Senang di hadapan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Jadilah guru kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu.
dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu pada kesempatan ini,
dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari Puji Syukur 420. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Bagaikan mata air menghalau rasa haus, limpahan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh maha murah, besar karunia-Mu kepada diriku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian, kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus dan ikhlas. Lewat tutur kata, perilaku, dan karya pelayanan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Maret 2025. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 22 dan 23 Februari 2025 berjumlah Rp18.915.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp9.959.000. Kolekta Misa World Marriage Encounters berjumlah Rp5.051.000 dan kolekta perkawinan berjumlah Rp2.670.000. Penjualan patung Kristus Raja 20 buah berjumlah Rp2 juta. Sumbangan-sumbangan dari pertama Bapak Sugiarto sebesar Rp400.000, keluarga Yohanes Since berjumlah Rp1 juta dan Ibu Idawati berjumlah Rp500.000. Atas sumbangan-sumbangan ini diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam
di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kwan Sakti Calvin Rich dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral. Merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 9 pagi dan setelah pertemuan akan ada terapi longivitologi bagi yang membutuhkan. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 14 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dan syaratnya adalah telah terdaftar di rukun dan dibuktikan dengan adanya KK Katolik versi Biduk. Yang keenam, Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pada pukul 7 pagi, misa kedua pukul 12 siang, dan misa ketiga pukul 18 sore. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada saat hari Rabu Abu. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman dalam rangka kegiatan Soma School of Missionary Animator yang akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 30 Maret 2025, kami dari para pendamping sekami Andalas mencari dana dengan menjual basar kue dan makanan berupa bubur babi, bakso babi, dan lain-lain yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2025 dari pukul 8 sampai 19. Bisa dimakan di tempat dan bisa juga diantarkan, kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli basar kami ini. Setiap orderan dari umat sekalian sangat dihargai bagi kami, sangat berharga bagi kami para pendamping dan juga untuk seluruh kegiatan sehubungan dengan Soma yang akan dilaksanakan. Akhirnya kami tutup dengan 2 pantun, buah manggis, buah kedondong, umat-umat yang manis diorder dong. Boleh juga. Masih ada 1, ubur-ubur ikan lele. Terima kasih Le. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebenarnya itu pengumuman terakhir, tapi ini sudah menjadi sambungan dari itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari Rabu kita akan masuk dalam retret agung kita yang akan kita mulai dengan masa Prapaskah yang diawali dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Lalu tadi sudah disampaikan 3 kali misa jam 7, jam 12, dan jam 6 sore. Semua ini kita pertimbangkan supaya tercover semua bagi kita yang sehat untuk bisa hadir dalam perayaan. Kenapa jam 12? Karena di sekitar kita ini banyak toko dan diharapkan bahwa biasanya istirahat itu setengah 12. Dan kalau bisa lalu minta izin setengah jam, itu berarti bahwa paling tidak setengah 12, setengah 1, jam 1 itu selesai. Jadi ya kita mulai jam 12 ya, mungkin jam 1 lewat baru selesai kalau cukup banyak. Dan itu juga akan dicoba selama masa Prapaskah. Maka setiap hari Jumat itu akan ada jalan salib di sini. Itu juga usulan dari beberapa orang. Jadi kita selalu respon apa yang menjadi harapan dan kerinduan. Nah karena kita mengharapkan itu, maka kami juga tetap untuk mengantisipasi dan mencoba. Sehingga pada tahun ini
kita akan mencoba jalan salib itu jam 12. Sebagaimana yang ada dalam kitab suci ya. Mulai dari pukul 12 itu Yesus mulai menderita, memikul salibnya, dan itulah yang kita coba juga hayati. Juga nanti di dalam pekan suci, utamanya dalam Jumat Agung nanti, perayaan Jumat Agung itu akan kita mulai agak cepat ya. Jadi saya kira baik bahwa ini sudah menjadi suatu kerinduan dan bersumber dari kitab suci. Jadi itu alasannya ya. Sehingga kita membuat di jam 12 siang pada hari Rabu Abu. Nah, peraturan pantang dan puasa sudah terbiasa selama ini. Hanya diingatkan saja bahwa pantang itu berarti mengurangi makanan mewah, sedangkan puasa adalah mengurangi makanan setiap hari. Kalau kita biasa makan 3 kali dalam sehari dan 3 kali itu kenyang sekali, maka dalam masa puasa ini kita hanya makan 1 kali kenyang saja ya. Jadi kita tidak mengada-ada, tetapi hanya untuk mau supaya kita juga hidup solidar dengan mereka yang lebih berkekurangan daripada kita. Mungkin kita juga berkekurangan, tetapi supaya kita solidar dengan mereka yang jauh lebih berkekurangan daripada kita. Dan hasil dari pantang dan puasa itulah yang akan kita coba sisihkan untuk tiap hari, tiap minggu, dan akhirnya genap 40 hari untuk bisa memberikan hal itu kepada saudara-saudari kita berupa aksi puasa pembangunan yang nanti amplopnya akan dibagi mulai pada hari Jumat hari Rabu yang akan datang dan seterusnya ya. Jadi setiap minggu dibawa, diambil lagi yang baru supaya tidak ditumpuk. Jadi tidak 1 kali ambil lalu nanti di store 1 kali. Jadi setiap minggu itu bisa diambil lagi yang baru, dimasukkan lalu diambil lagi. Saya kira itu yang telah kita buat, dan dengan demikian ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dalam seluruh kehidupan kita, baik di paroki ini maupun di keuskupan nanti. Saya kira itu saja beberapa hal Bapak Ibu Saudara terkasih yang kembali saya garis bawahi. Terima kasih tentunya atas kebersamaan kita pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pelayanan pada kesempatan ini, petugas dekorasi dan kelompok sound system, seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur nomor 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus,
Juru Selamat